hiburan gitu. Ya. Tapi Pak Uji, saya juga penasaran sih ya. Penasaran. Lihat orang-orang pada main gitu kah. Sambil mainnya juga terang-terangan gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau dulu kan kita pas waktu zaman kuliah main judi online teh kan malu ya sama orang lain. Main TKV teh ngumpet-ngumpet paling lah di kosan, gitu. Segala macam. Bersembunyi lah. Ya, bersembunyi. Sekarang mah di pinggir jalan, di warung kopi, di mana-mana wis lo tak. Nah, gitu. Kalau yang sekarang itu mabarnya mabar Mobile Legend, PUBG, FF. Nah, sekarang kok bisa gitu tak? Mabarnya mabar slot gitu. Udunan. Bukannya saya tidak penasaran gitu ya. Saya juga suka lihat gitu kan. Suka penasaran gitu. Orang-orang lagi ngumpul main. Saya juga suka suka lihat aja gitu kan. Suka lihatnya aja gitu kan. Tapi enggak sampai deposit. Nah itu kan saya sering bilang ke subscriber, kalau misalkan lingkungan kita tuh penjudi, kemungkinan besar kita bakal ke bawah. Terjerumus. Kayak saya. Teori itu teh gagal di Aipang mah. Meskipun lingkungan penjudi, bahkan saya yang sama Aipang aja dekat gitu. Aipang nggak sama sekali. Uniknya tuh di situ Aipang teh. Kenapa bisa di zaman sekarang gitu mungkin hitungannya 1000 banding 1 lah. Yeah. Yang orang teh satu lingkungan dengan orang lain yang penjudi semua, tapi gak ke bawah-bawah gitu Aipang. Iya. Satu trik inti lah misalkan, atau yang di dalam hati atau di dalam pikiran Aipang tuh yang menyebabkan daripada deposit, daripada judi 10.000 20.000 kayak tadi misalkan teh, mending buat ngopi dan lain sebagainya. Itu tuh menumbuhkan itulah untuk teman-teman yang lain gitu. Gimana ya, saran aja lah buat yang lain gitu. Harus tekad di dalam diri sendiri sih. Tekad. Iya. Karena saya pun kan melihat teman-teman saya yang bermain, ya ujung-ujungnya bangkar lah gitu. Banyak yang bangkar gitu teman-teman kita. Iya benar. Enggak yang namanya menghasilkan itu profit. Nah, enggak semuanya bisa gitu, bisa mendapatkan profit kaya gitu lah. Nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi saya berpikir kalau saya terjerumus itu coba-coba satu kali lah gitu kan. Cuma hanya iseng-iseng aja, itu gak akan bener gitu. Karena saya pernah mendengar dari teman-teman ya pasti akan akan kecanduan gitu, walaupun mereka kalah gitu. Karena penasaran itu yang terjadi gitu. Bener dah judi mah. Saya juga sering bilang, kalau menang ya ketagihan, kalau kalah penasaran, udah konsekuensinya itu. Mau uang menurut pendapat Aipang lah. Saya sering bilang nih di video-video lah, kalau prinsipnya kalau misalkan mau siap judi gitu kan, orang lain mikirnya untuk hiburan dan sebagainya. Tapi menurut saya enggak gitu. Justru sekarang mah judi teh dipakai buat cari penghidupan, cari uang. Melipat gandakan uang lah intinya. Padahal menurut saya itu nggak bisa gitu. Ya. Sekalipun pernah terjadi sekali 2 kali, ya bakal habis dalam jangka waktu besok atau minggu depan. Cenderung malah jadi habis. Dan faktanya yang komentar juga begitu. Misalkan dia menang, jackpot, misalkan jackpot 10 juta nih. Cuma depositnya misalkan 500.000. Kan untungnya gede tuh, berkali-kali lipat. Tapi si uang 10 juta itu teh malah jadi pemancing. Dia jadi habis gitu, lebih dari 10 juta mungkin uangnya IPA. Nah teman-teman, Aipang ini juga dulu kuliahnya jurusan manajemen, jurusan manajemen, jurusan keuangan dan sebagainya. Kalau saya jurusan administrasi, mirip-mirip sih dikit gitu. Jadi secara tidak langsung ngerti bahwa judi yang mau dilihat dari manapun juga gak akan bisa jadi lahan buat penghidupan gitu. Gak akan bisa jadi tempat buat cari makan, cari uang gitu. Lebih baik kerja sekalian gitu daripada harus judi. Dan kalaupun harus cari hiburan, lebih baik cari hiburannya yang lain. Menurut Aipang mah. Jadi, dan kalau misalkan di antara teman-teman yang nonton video ini itu belum pernah nyobain judi, mending jangan. Jangan coba-coba. Karena ya resikonya bisa jadi kecanduan. Kalau menang ya jadi kecanduan, ya kalau kalah ya jadi penasaran. Kurang lebih gitulah yang bisa kita obrolin. Kalau tadi ya
kalau saya misalnya tadi awal-awal pas perkuliahan itu tidak punya uang untuk bermain, di hari ini pun gitu saya sudah bekerja punya uang sendiri, nah saya pun nggak main gitu. Kalau apa? Ya kalau faktornya itu saya tidak punya uang gitu. Betul. Nah, banyak yang bilang juga sebenarnya mah, saya bisa berhenti depo bang di komentar. Tapi kalau nggak punya uang, nah gitu. Tapi kalau misalkan udah punya uang lagi, depo lagi. Problemnya gitu. Nah kalau Aipang makan nggak punya uang ya nggak main. Dan kalau sekarang udah punya uang juga nggak main, kan gitu. Jadi alasannya tuh selain alasan teknis teman-teman nih, kenapa Aipang tuh triknya ya, alasan teknis jauh ke ATM, HP dan lain sebagainya. Makanya saya sering bilang kalau mau berhenti judi itu gak bisa langsung sekaligus, harus pelan-pelan. Tapi yang harus sekaligus itu aksesnya, Aipang. Aipang setuju atau enggak nih? Aksesnya yang ditutup, misalkan HP-nya nih uninstall dulu m-banking, terus uninstall dulu gamenya dan lain sebagainya, akses buat deposit. Terus kalau punya uang di ATM itu ditarik dulu semuanya, dititipin ke orang lain. Nah itu alasan teknis semua tuh. Karena saya mikir bahwa kalau misalkan strategi berhenti judi itu nggak bisa cukup sama motivasi. Nah channel ini kan sebagian penonton senangnya dikasih motivasi, tapi saya sering ngasihnya justru cara. Karena saya mikir bahwa nggak bisa berhenti judi doang dikasih motivasi gitu ya, motivasi sekali-kali buat nguatin niat gitu. Tapi selebihnya mau untuk nutup akses, disaranin untuk nutup akses sekuat mungkin. Salah satunya nih, salah satu caranya adalah keluar dari lingkungan. Keluar dari lingkungan, misalkan Aipang temennya penjudi semua, tapi karena Aipang sendiri nggak tertarik, jadi ya biasa aja gitu. Jadi bisa orang lain main slot ya biasa gitu, ngeliatin gitu, nggak jadi yang ikutan gitu, pengen main dan lain sebagainya. Saran terakhir lah, biar video kita agak kepanjangan, biar teman-teman juga nggak kelamaan nonton kita. Kalaupun panjang nanti kita bisa di episode-episode selanjutnya. Boleh. Nasihat, saran atau apalah buat teman-teman yang masih judi, yang masih deposit, mau judi online apapun, apa nih sarannya buat teman-teman? Apa ya? Kalau menurut saya sih lebih kepada planning kita ke depan. Karena kita walaupun penonton ada yang masih remaja gitu. Saya sudah menginjak mau nikah, udah tua lah. Udah 20-an lebih lah saya. Harus bisa berpikir dewasa untuk kedepannya gitu. Panjang. Karena ya harus berpikir panjang, karena kita tidak akan selamanya seperti ini gitu. Kita akan kedepannya akan mempunyai seorang istri, misalnya mempunyai anak. Nah kalau kita tidak bisa stop judi, ya kedepannya pun pasti akan akan jadi masalah lah gitu. Iya, betul. Akan jadi masalah ketika kita udah berumah tangga, kerja, ya habis ke judi juga gitu. Ya benar. Nah itu agak sedikit ya, Pang. Jadi yang udah rumah tangga, yang di grup, banyak yang udah rumah tangga. Kecanduannya pas udah rumah tangga. Kalau ya maksudnya mereka kenal judinya pas udah rumah tangga gitu. Jadi penasarannya belum habis. Kalau kita mah kan tahu udah dari zaman kuliah gitu. Terus udah berhenti juga kecanduannya. Kalau saya gitu. Kalau Ipang kan memang belum pernah dan nggak tertarik sama sekali. Ribet. Banyak yang cerai, banyak yang ini itulah segala macam. Betul. Dan banyak. Ya resikonya berarti bukan cuma miskin gitu. Jadi berarti resikonya ya banyak. Jadi buat teman-teman yang lain sesuai dengan kata Ipang ya mikirnya harus panjang. Harus berpikir ke depan. Berpikir ke depan biar nggak jadi masalah. Karena judi online ini kayak masalah kecil, padahal masalah besar gitu buat saya pribadi gitu, Ipang. Ya secara akademik, misalkan saya ngelihat kuliah nih di kebijakan di FISIP gitu, ngelihat kebijakan pemerintah belum seserius itu, sedangkan bandarnya makin banyak, pemainnya makin banyak. Nah ini teh bakal gegelembung gitu, bakal suatu saat setahun atau 2 tahun lagi atau menghitung bulan juga kayaknya bakal meledak fenomena ini, bakal
bakal naik ke permukaan gede-gedean gitu, meskipun kemarin sempat, dan bakal ya jadi masalah besar di kita gitu. Karena problemnya di kita mah yang main judi teh bukan orang kaya, yang main judi teh orang kaya kita gitu, orang yang menengah gitu, Betul. menengah ke bawah, apalagi kalau misalkan masih sekolah. Jadi ya janganlah, coba aja berhenti, tonton aja video banyak bahas yang lain. Mudah-mudahan di antara video banyak bahas yang lain itu ada yang cocok lah caranya dengan viewer semuanya. Sayang lah gitulah buat penonton ya yang sering menggunakan judi online. Sayanglah uang kalian gitu. Uang kalian itu hanya buat para bandar, para yang punya situs judi online itu, untuk menguntungkan mereka gitu. Ujung-ujungnya gitu, lebar Bahasa Sunda nama. Jadi daripada diberikan ke bandar 10.000, 50.000, mending dipakai ngopi, mending dipakai beli rokok buat sendiri minimal. Dan jangan berharap bisa dapat keuntungan, karena faktanya keuntungan itu cuma sesaat, sisanya kerugian. Betul. Kurang lebih ya gitu aja lah di video kali ini mah. Terima kasih banyak buat teman-teman banyak bahas yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan dari obrolan kita ada manfaatnya meskipun sedikit ya Bang. Sedikit. Dan kalau misalkan teman-teman yang lain betah dengan konten-konten dialog, saya bakal lebih sering bikin konten dialog sama Ipang atau dengan teman-teman yang lain yang tentunya mau diajak. Karena konten judi itu Ipang kalau mau dialog bukannya nggak mau, tapi susah nyari narasumber. Betul. Pertama ya yang lagi berhenti itu belum mau ngobrol karena belum berdamai gitu. Jadi dia masih merasa gak enak, masih malu dan lain sebagainya. Terus juga banyak juga narasumber yang pengen diajak misalkan via WhatsApp dan lain sebagainya, tapi alatnya masih kurang proper, takutnya jelek gitu apa gimana. Kalau Aipang sendiri karena memang unik orangnya, jadi bisa langsung gampang gitu, keluar muka ngenalin diri juga gak jadi masalah kan. Karena orang cerita doang gitu, gak jadi masalah. Pengalaman intinya. Gitulah kurang lebih. Jangan lupa ditonton video yang lainnya juga yang akan direkomendasiin. Jadi sebelum berakhir silahkan klik videonya. Sampai ketemu di video banyak bahas lainnya. See ya.